takut nih anakku. Haus, sumpah. Selebgram cantik di kota Palembang ini, Sumatera Selatan yang terlibat investasi bodong dengan kerugian hampir mencapai 1 miliar rupiah akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi terkait penipuan. Namanya adalah Alnaura Karima Prames, dilaporkan oleh salah satu dari 50 orang korbannya dengan uang kerugian berkisar 50 juta rupiah terkait dugaan penipuan berkedok investasi butik pakaian yang dilakukan oleh pelaku. Jadi sebelumnya pelaku ini sudah pernah mendekam di tahanan untuk kasus penipuan arisan online. Atas perbuatannya, tersangka ini akan dikenakan berbagai pasal dan saat ini sudah dalam penanganan pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Ya, untuk mendalami kasus ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Kombes Pol Muhammad Ngajib, Kapolrestabes Palembang. Selamat pagi, Pak Kapolres. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, jadi kalau untuk kasus yang ini, yang soal investasi bodong ini, modusnya seperti apa Pak si pelaku ini Pak? Jadi untuk modus operandinya, ini terjadi kurang lebih bulan Februari tahun 2021, di mana korban melihat adanya postingan di Instagram milik daripada pelaku. Ini memposting membuka member investasi baju dengan keuntungan 9% setiap bulannya. Jadi modusnya adalah dengan memberikan suatu iming-iming ataupun keuntungan bagi yang menjadi member daripada investasi baju oleh pelaku. Dari uang yang dikumpulkan oleh si pelaku ini, apakah memang seluruhnya digunakan untuk kepentingan pribadi atau mungkin ada sebagian yang benar-benar diinvestasikan gitu Pak, diputar lagi uangnya? Jadi untuk masalah uangnya, ini dari para membernya atau dari para korban, di mana korban sampai saat ini sudah kita lakukan pengembangan kurang lebih 50 orang, dan ini terjadi di beberapa wilayah. Jadi tidak hanya di kota Palembang saja, tapi ada di Jawa Timur, kemudian juga ada di Lampung. Dan saat ini sudah ada 4 orang yang melaporkan, yaitu di Jawa Timur 1, kemudian yang di Lampung 1, dan yang di Palembang ada 2. Dan untuk masalah penggunaan daripada uang para member ini sampai sekarang kita masih melakukan pengembangan. Dan nanti pun kita akan mengembangkan dari proses hukum ini, dari penipuan dan penggelapan kita arahkan untuk TPPU juga. Ya, Pak Kapolres, jadi sebenarnya untuk butik pakaian ini sendiri ada nggak sih Pak fisiknya? Ya, jadi si pelaku ini membuka salah satu tempat penjualan baju di salah satu mall di PIM Kota Palembang. Nah, ini memang ada tempat penjualannya. Namun demikian, yang ditawarkan oleh si pelaku ini adalah investasi baju yang sampai ke luar negeri, sampai ekspor. Dan itu tidak terjadi? Pelaku, di mana yang investasi itu adalah untuk tentunya pengadaan baju untuk sampai ke luar negeri. Tapi yang terjadi di sini, ada penjualan baju memang ada di salah satu mall. Tapi itu ada penjualan baju yang biasa saja sebenarnya yang ada di mall Palembang. Jadi tidak sampai ekspor begitu ya? Tidak sampai. Nah, Pak, dari beberapa member yang berhasil direkrut gitu ya oleh si pelaku ini, paling banyak nih Pak yang menaruh uang yang berinvestasi ini berapa sih Pak? Kalau investasi yang sampai saat ini dari hasil penyidikan itu dari 20 juta hingga 100 juta. Wow. 1 juta. Nah, apa sih pelaku ini? Apakah memang dari awal sudah berniat menipu atau sebenarnya ada hal-hal lain ya terkendala untuk memutar uang investasi dari si para anggota member ini? Ya. Kalau dari hasil penyidikan ini bahwa si pelaku ini sudah akan memberikan keuntungan
9%. Itu janjinya. Tetapi dari pelapor itu setelah mentransfer uang, sejumlah uang, pada saat transfer pertama itu bulan April 2021, kemudian dari bulan itu belum mendapatkan keuntungan. Dan bulan berikutnya, si pelapor ini atau korban itu mentransfer lagi untuk investasi yang kedua. Dan oleh si terlapor atau pelaku ini, dengan tidak bisa memberikan keuntungan itu, akhirnya dengan mengambil uang yang transferan yang kedua atau investasi yang kedua. Ini diambil dari situ keuntungannya. Nah, jika dari sinilah rangkaian daripada tipu muslihatnya sudah terlihat. Pak Kapolres, jadi dia ini bermain sendiri atau sebenarnya bentuknya sindikat, Pak? Jadi sampai saat ini masih sendiri. Nanti kita akan kembangkan lagi kemungkinan adanya pelaku-pelaku yang lain. Oke. Baik. Pasal yang disangkakan, Pak, hukumannya terakhir? Kalau untuk pasal yang disangkakan saat ini, pasal 372 dan 378 untuk maksimal ancaman hukumannya adalah 4 tahun. Baik. Dan nanti akan kita kembangkan untuk tentunya mencari asal-usul dan maupun penggunaan uang tersebut dengan kita menerapkan pasal TPPU. Baik, terima kasih Pak Kapolres atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia pagi kali ini. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas Pak Najib. Ya, terima kasih Pak, salam presisi.